Pemirsa, jagat alam raya ini kita tidak bisa pungkiri. Ada dua dimensi yang berbeda. Ada yang tampak dan juga tidak tampak, atau gaib. Dua dimensi ini seharusnya bisa bersinergi, namun nyatanya tidak. Bahkan ada mitos serta legenda di kalangan masyarakat kita. Bersama saya Dian Gaul, kita akan menguak tempat-tempat yang menjadi mistik serta legenda di kalangan masyarakat kita dalam program Jejak di Balik Tabir, menyingkap yang tak terungkap, mengungkap fakta yang melegenda. Baik pemirsa, kita sudah berada di kerabat Mbah Raden Wujud Beji, Sumur 7. Sekarang kami sudah ditemani oleh Bapak yang menjaga kerabat tersebut. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kami dari Jejak di Balik Tabir ingin mungkin ngobrol-ngobrol mengenai kerabat ini Pak. Pak, bisa ceritakan kembali tentang legenda atau sejarah yang ada di kerabat ini Pak? Jadi sejarah saya tidak bisa menjelaskan satu persatu, hanya sebatas yang saya ketahui aja. Yang Bapak ketahui sejarah ini seperti apa Pak? Ya, sejarah ini peninggalan leluhur Patilasan termasuk sumur 7-nya dan dilengkapi dengan benda-benda peninggalan para pejuang terdahulu sekarang yang ada di dalam. Nah, tadi Bapak katakan keramat ini adalah salah satu petilasan atau leluhur. Nah, leluhur siapakah itu Pak? Apakah Syekh Wali atau? Kalau leluhur yang dimaksud karena itu mengandung siloka, jadi perwujudan semua ada di sini yang dimana tidak bisa dijelaskan secara logika. Oh gitu. Ya. Nah, baik, saya akan coba tanya kepada salah satu mungkin guru spiritual kita, Bunda. Menurut Bunda Ratu Syailendra, itu yang dimaksud dengan petilasan Bapak sebutkan tadi itu apa sih sebenarnya? Itu gaib atau memang nyata? Jadi dulu yang saya lihat Mbah Raden Wujud Beji itu pada saat menyiarkan agama di kampung keramat ini, jadi dia memiliki satu tempat khusus yang memang dia suka, di mana saat itu dia mungkin wirid atau dia ngaji. Jadi disinilah tempat dia di mana dia sholat. Jadi tempat dia mengilhami sesuatu, dan mungkin juga dia mengajarkan para santrinya untuk mengajarkan syiar-syiar agama, sehingga setelah beliau wafat, jadi di sini tuh dikenanglah dari ratusan tahun yang lalu, dan setelah beliau wafat selalu dibikin tempat ini sebagai kenangan untuk beliau yang terdahulu. Kemudian Mbah Raden Wujud Beji ini saya melihatnya itu adalah salah satu orang sakti yang ada di kampung Beji ini ya Pak ya, keramat Beji ini. Kemudian tadi Mas juga lihat pada saat kita di sini mulai dari sebelum sampai itu tidak ada angin ribut sama sekali, dan pada saat kita saling berada di tempat petilasan ini angin kencang, mungkin pemirsa juga kalau berada di sini melihat angin kencang dan sekarang berhenti, tenang. Sekarang tenang karena pada saat kita berkumpul di sini semua goib-goib yang ada di kampung keramat ini
berkunjung Sini ya. ke sini. Emang seperti Ya. menyambut ya. Menyambut. Tadi kan Bapak perhatikan angin kencang sekali, yang awalnya kita masuk tidak ada apa-apa dan agak panas gitu ya Mas ya. Mudah-mudahan berdampak yang Ya, positif. mudah-mudahan kita Oke. mendapatkan sambutan yang baik di sini. Baik. Ki Hadi, Kironi ini kan salah satu tokoh spiritual yang juga Sering berkunjung sini juga. kemari. Nah, menurut Kironi itu sebenarnya apa? Dia tujuannya Patilasan ini memang untuk mengenang ya sesuatu sejarah dari perwujudan wujud yang dibilang Pak Marto sebagai sepuh ya atau juru kunci di sini. Memang semuanya ada ya, mau dari timur ya, utara, selatan maupun barat itu. Jadi perwujudan ada di semua, antara goib yang ada di seluruh ini. Ki Hadi, tadi dikatakan di sini banyak sekali berkumpulnya gaib-gaib ya yang di sini menjadikan satu petilasan ya. Mungkin bisa ditambahkan. Bahkan kedatangan tadi kita ke sini dengan kru rombongan, kita alhamdulillah sudah disambut. Apalagi sekarang ini dengan kehadirannya angin yang sangat kencang ini ya. Ini sangat kencang sekali. Mungkin Bapak permisa ini bahwasanya kita karuhun ya, kalau bahasanya kita karuhun. Ini sangat Masya Allah sekali ya. Sudah benar-benar diberikan, sampai dengan bendera-bendera pun mereka bergerak kencang dengan keadaan posisi angin yang sangat kencang. Itu berarti bahwa kita memang disambut dengan baik gitu. Baik, kita juga kayaknya ada sahabat kita juga dengan Mas siapa? Ki Sukmo. Ki Sukmo. Iya, betul. Ki, apa Ki sering singgah atau ziarah ke sini? Alhamdulillah saya sering juga ke sini. Iya. Alhamdulillah energinya juga bagus juga. Iya. Jadi cukup bagus lah. Mudah-mudahan nanti kita bisa korek melalui mediumisasi. Ya. Iya, betul. Kita bisa tahu apa gaib yang ada di Iya, sini iya, betul. yang lebih kuat. Yang lebih kuat. Yang dari awal mudah-mudahan nyampe akhir lah. Tahu perjalanannya. Iya. Ini tadi kan dikatakan sama Bapak di sini banyak peninggalan ya, sejarah. Kayaknya kita juga penasaran juga ya, untuk mungkin pemirsa juga mau melihat apa sih yang ada di dalam keramat tersebut. Jangan kemana-mana, ikutin kami. Kita akan masuk ke dalam untuk melihat apa saja yang ada di keramat ini. Ayo, silakan Pak. Baik. Silakan, Pak. Baik, pemirsa, kita sudah berada di dalam keramat Mbah Beji. Di sini kita lihat banyak sekali benda-benda sejarah ya. Sepertinya saya lihat ada keris, ada patung, ada batu, bahkan Batu. Pak, itu saya lihat apa ya? Naga. Naga ya, tongkat atau apa Pak? Naga biasa. Seperti tongkat bukan? Iya. Seperti tongkat juga. Dan itu yang bola yang ada keris ya Pak ya? Itu namanya apa Pak? Itu batu-batuan di samping pusaka peninggalan, ada juga batu-batuan yang mungkin peninggalan para pejuang terdahulu. Iya. Di sini saya lihat ada gelang juga ya Pak? Iya. Gelang. Iya, semua ada peninggalan leluhur di sini. Aneka ragam benda-benda yang tidak bisa saya jelaskan satu persatu. Pak, dari peralatan ini lebih banyak dominan keris ya Pak ya? Iya, betul. Nah,
ada gak Pak satu keris yang selama ini Bapak jaga di keramat ini menunjukkan sosok gaibnya yang menjaga keris ini Pak? Semua ini Iya. ada karomahnya, Karomah. yang dimana keseluruhan intinya mengandung karomah jadi satu. Jadi satu. Jadi tidak bisa satu persatu. Oh gitu ya Pak ya. Jadi semua Jadi mengandung, kumpul ya Pak? kumpul semua mengandung karomah. Pak, Bapak udah berapa lama sih Pak menjaga di sini Pak? Kalau saya menjaga, meneruskan tugas almarhum orang tua yang namanya Kornakin. Tapi saya sejak kakek saya sudah ikut membantunya. Oh ya. Nah selama Bapak menjaga di sini, mungkin kita juga pengen tahu ya, apa pernah didatengin sosok? Jadi kalau untuk saya pribadi itu mungkin secara logika tidak, hanya melalui amanah-amanah saja. Baik pemirsa, sepertinya beberapa penggemar kita sedang melakukan meditasi untuk pembicaraan secara batin dan menerawang apa saja yang ada di sini pemirsa. Pak, ini saya lihat juga ini udah ini ya Pak ya, sepertinya udah banyak sekali yang sering datang di sini ya Pak ya, dengan ada minyak wangi. Ini semua mereka bawa atau memang sudah disiapkan Pak? Sudah disiapkan. Oh gitu. Nah kalau air ini apa Pak air ini Pak? Air ini air sumur 7 yang dimana anak kita. Assalamualaikum. Jadi bagi yang berminat, jadi dia mengambil air sumur 7. Air 7. Jadi sudah disiapkan ya. Baik pemirsa, Ki Hadi sedang melakukan sepertinya pembicaraan secara gaib ya. Dan nanti kita bisa tanyakan apa yang dia perbincangkan dengan dia ini. Nah Pak, yang khusus spesifikasinya tempat ininya di mana Pak? Tempat keramatnya tersebut Pak? Di sini tempat ini ya Pak, lingkaran ini saja. Ya. Jadi ruang khusus meditasi ya di sini. Oh gitu ya. Ya pemirsa, Kironi juga sedang melakukan kontemplasi. Nah Pak, di sini sepertinya maaf ya, di sini sepertinya ada media makanan ya, pisang dan sebagainya. Apakah memang disuruh atau memang bawaan dengan sendirinya gitu Pak? Ini persiapan media yang dimana kewajiban sebagai saya untuk menyediakan setiap malam-malam Jumat, malam Senin, yang dimana sesuai dengan kemampuan saya apa adanya. Iya. Baik. Ya pemirsa, jadi sedang melakukan sudah selesai malah pemirsa melakukan kontak batin dengan gaib. Bisa kita tanya pemirsa, gimana Ki Hadi, apa yang Anda mungkin berdialog tadi ya? Jadi saya menemukan sesosok bayangan. Begitu saya lagi lihat ke atas masuk, memang kehadiran saya ini semuanya ditanya. Saya bilang assalamualaikum, dia menjawab waalaikumsalam. Intinya apa yang dimaksud dengan kedatangan tim ini, bahwasanya hanya kita tidak mengganggu, kita hanya ingin mengetahui sejarah atau sejarawan, bagaimana supaya masyarakat lebih luas untuk mengetahui sejarahnya, bagaimana keberadaan atau bagaimana situasi makam atau katakan petilasan yang ada di keramat Beji ini. Bahwasanya memang peziarah atau katakanlah pengunjung sangat banyak sekali, bahkan ada yang sering kedatangan ya, dalam arti memberikan
suatu benda kenang-kenangan di suatu sumur. Tapi ini yang saya lihat bukan sumur, kayak semacam kotak kayak kolam Pak ya, betul Pak ya? Jadi tidak berwujud sumur, jadi hanya sumur hanya sebagai gambaran saja.